Hai semuanya, selamat datang di Novel Time. Semoga suka dengan ceritanya. Tapi pastikan kalian sudah like, komen, subscribe dan share ya. Agar Mintik lebih semangat buat kontennya. Kini Laras merasa lemah, dari awal Askara seperti menguasainya. Askara memanggil namanya. Suara itu terdengar begitu dalam dan penuh makna. Askara tidak bisa menunggu lagi. Seakan tidak ada waktu lagi. Tanpa menunggu lama Askara mulai bertindak. Askara sudah menunggu selama 3 tahun. Laras sudah lama berada di Pulau Benua Barat. Akhirnya Askara bisa mencium wanita yang dia nantikan di setiap hari dan malamnya. Kalau dari awal Laras tidak melawannya, pasti dia akan kehilangan kesempatan untuk melawannya. Karena tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan, tubuh Laras kini terasa lemas. Laras mulai merasa kalau perasaan ini menjadi tidak asing baginya. Ya, rasanya seperti sesak nafas biasa seperti saat dia snorkeling. Semakin dalam tempatnya, nafasnya menjadi berat, dan akan sulit mencari oksigen. Tapi, Askara lebih berbahaya daripada lautan luas. Askara mengikatnya, menariknya dalam dekapan tubuhnya, lalu membiarkannya masuk dalam jiwa Laras. Laras terdorong ke arah kaca, lalu menunduk. Saat Laras ingin menghidup oksigen, tapi Askara sudah menciumnya lagi. Tubuh Laras bergetar. Sekujur tubuhnya terkunci dan dikuasai oleh Askara. Askara menyerang bibir kecil Laras, dengan diikuti tangan yang meraba tubuhnya. Tidak hanya ingin memuaskan dirinya, tapi Askara menginginkan lebih. Ya, Askara ingin segera memangsanya. Saat Laras tak berdaya, dan Askara tidak bisa menahan dirinya. Tiba-tiba ada sebuah pistol yang menyentuh tepat di kepala belakang Askara. Tubuh Askara seketika bergetar. Dia membeku tak bisa bergerak. Dengan susah payah Askara melonggarkan bibir kecil Lisa yang bengkak dan lembab karena ciumannya. "Kenapa nggak dilanjutkan?" tanya Aaron dengan matanya yang tajam setelah menembus kepala Askara. Pistol itu sudah menempel di kepala belakang Askara, dan siap meluncur menembus bagian otaknya. Laras masih belum tersadar sepenuhnya. Askara mengangkat tangan dan menarik baju mandi. Lalu dia berikan pada Laras untuk menutupi lekuk tubuhnya yang menawang itu. "Maaf, aku nggak tahu kalau kamu datang. Harusnya aku menyiapkannya lebih awal," ucap Askara sambil menahan kesakitan. Wajahnya tidak tampak terkejut, tapi dia hanya takut peluru di pistol itu saja. Askara takut kalau peluru itu menembus ke kepalanya. "Askara, apa kamu meremehkan kami?" ucap Aaron yang marah dan menekan kepala Askara dengan pistol. "Enggak, kamu adalah orang pertama yang bisa melewati pagar yang ketat ini. Kedatanganmu kali ini juga terlalu cepat," ucap Askara. Aaron mengepalkan tangannya. Dia menahan dirinya agar tidak asal tembak. Dia mengulurkan tangan dan menarik Laras dari dekapan Askara. Mendapati Laras yang tampak lemah, lalu Aaron menjatuhkan pandangannya pada kalung yang ada di leher Laras, semakin membuat Aaron geram. Karena tarikan Aaron yang begitu kuat seketika membuat Laras tersadar. Mendapati hal ini benar-benar membuat Laras bingung. Lalu Laras berkata pada Askara, "Adot, aku nggak bilang apa-apa ke kakak." Aaron tidak percaya ini semua saat melihat sikap adik kandungnya itu. Masih sempat dia mengatakan hal itu. "Aku tahu," ucap Askara berbalik badan melihat mata hitamnya yang masih belum terbuka lebar. Laras langsung menundukkan kepala saat melihat kakak keduanya ada di hadapannya. "Kak Aaron, aku yang salah," Laras mengakui kesalahannya. Pertama, tidak seharusnya dia pergi dengan pria asing. 2. Tidak seharusnya dia bersembunyi dan kabur dari orang rumah kalau ingin pergi ke kota A. "Apapun yang kamu lakukan, meskipun itu salah, semuanya pun jadi benar di mata kakak. Satu-satunya orang yang salah adalah dia," ucap Aaron dengan mengarahkan pistolnya pada Askara. "Kak, jangan. Sudahlah, jangan terbakar emosi," Laras panik. "Kamu membelanya." "Enggak. Aku cuma ingin bilang kalau aku kesini hanya berniat untuk main saja. Kamu tahu,
Kalau aku bilang nggak mau ke sini, Askara pun pasti nggak akan membawaku ke sini, ucap Laras. Meskipun begitu, Aaron tetap marah. Saat dia datang, Aaron melihat adiknya dicium oleh Askara. Itu tandanya adiknya yang polos dan suci kini sudah ternodai. Apa mungkin Aaron bisa diam saja melihat ini semua? Apa bisa dia baik-baik saja seolah tidak melihat kejadian ini? Kalau bukan karena kedatangannya yang terlambat, kejadian seperti ini pasti tidak akan terjadi. Kak, sudahlah, ucap Laras sambil menarik pistol di tangan Aaron. Agar tidak ceroboh menembak sembarangan. Pistol Aaron mengarah pada Askara. Tapi matanya terus mengarah ke wajah Askara. Ada kecemburuan di balik tatapan mereka berdua. Ya, Laras memang tidak tahu. Tapi mereka tahu. Hubungan yang sangat membingungkan ini telah menjadi alasan Askara bisa hidup sampai sekarang. Aaron melepaskan pistol itu. Tapi dalam waktu 1 detik, pukulan keras mendarat di wajah Askara. Kak Aaron. Sudahlah, Laras tertegun melihat Askara dipukul. Askara memegangi sudut bibirnya yang berdarah sambil berkata, "Aku akan siapkan kamar untukmu. Di sini ada 98 kamar. Pilih saja terserah." Laras. Apa dia tidak marah? Kelihatannya kakaknya lah yang semakin marah. Ada satu orang yang datang ke villa musim dingin. Ya, Aaron. Keberadaan Aaron di villa musim dingin membuat suasana menjadi tegang. Setelah selesai makan malam, Askara mengajak Laras ke taman bermain. Itu adalah taman bermain yang dia bangun khusus untuk keenam anaknya. Entah kemanapun Askara mengajak Laras pergi, Aaron akan tetap mengikuti mereka. Dia menganggap mereka berdua seperti kakak adik kandungnya yang masih lugu dan polos. Bahkan saat Laras duduk untuk minum sejenak bersama Askara, Aaron juga duduk di tengah-tengah mereka berdua. Laras hanya minum, meskipun ada Askara di sampingnya, dan tetap ada sedikit jarak di antara mereka. Tapi kenapa Aaron harus duduk di tengah di antara mereka berdua? Jangankan bisa berciuman, berpegangan tangan saja tak bisa. Laras yang pergi ke taman bermain di malam hari tidak membutuhkan pengawal lagi. Karena sudah ada Askara dan Aaron yang menjaganya. Mereka berdua sudah seperti pengawalnya. Laras sangat senang karena melihat banyak hal baru saat dia ada di kota A. Askara duduk lebih dekat dengan Laras dibandingkan Aaron. Tampak rasa cemburu di mata Aaron. Kalau dilihat-lihat, Aaron sepertinya ingin menembak Askara. Tapi Aaron merasa tidak tega untuk melakukan itu saat melihat ke arah adiknya, Laras. Sebenarnya Laras sangat ingin meninggalkan kota A dulu. Tapi Laras sekarang justru terlihat sangat senang. Dia sama sekali tidak ingat akan luka yang dia rasakan dulu. "Halo, belikan aku sebotol air," ucap Aaron angkuh pada Askara. Laras yang sedang berjalan sambil memegangi kalungnya itu merasa aneh saat melihat Askara diam tak bicara dan langsung membelikan Aaron air. "Kak, bukankah yang kamu lakukan gak baik?" "Mananya? Gak boleh beli air?" tanya Aaron. Dia kan bisa menolaknya. "Gimana menolaknya? Dia nggak nolak karena dia punya tujuan lain," ucap Aaron. Laras diam. Saat ini semua orang pun tahu apa tujuan Askara. Aaron pun juga sudah memergoki kejadian tadi saat mereka berdua ada di ruang ganti. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel Novel Time, jangan lupa like, komen, subscribe dan share-nya ya.